Prabowo sebenarnya sangat diuntungkan ya untuk permainan 3 calon ini. Dia punya kepentingan terhadap itu. Nah, oleh karena itu Anies harus melihat siapa calon yang dirangkul oleh Prabowo ke depan. Meski Prabowo mengklaim bahwa dia mempunyai kapital saat ini dari kekuasaannya sendiri sebagai Menhankam, dia kemana-mana bilangnya lebih baik sekarang lah dibanding 2019. Karena 2019 saya kan menjadi pendukung Prabowo, 2014 saya menjadi pendukung Prabowo. Tapi kalau sekarang saya lihat Prabowo banyak logistiknya. Nah, kalau misalkan dia ditambah Erick Thohir, logistiknya akan semakin luar biasa. Apalagi KPU sudah berusaha untuk mengatakan tidak ada lagi pencatatan atau batasan dana yang digunakan dalam kampanye. Menurut survei terakhir internal ada temannya Pak Anies yang memberikan kepada Anies beberapa hari lalu, itu Anies tuh ada sedikit ketimpangan di Jawa Timur. Ya, kalau Jawa Tengah oke lah, itu udah pasti basis PDIP. Di Jawa Timur ini Anies kalah terhadap Prabowo dan Ganjar ya, dan cukup signifikan. Oleh karenanya battlefield-nya Anies adalah di Jawa Timur. Ini nggak boleh main-main. Nah, kembali kepada kepada tema kita ini, saya pikir kenapa Anies Baswedan seperti kata Pak Priyono tadi, kenapa ngantong-ngantongin, kenapa semakin lama? Karena kan ini kan seperti teori Sun Tzu ya, bahwa mengenali lawan, kenalilah lawanmu, kenalilah dirimu, 1000 kali perang, 1000 kali menang. Anies kan belum melihat siapa yang menjadi cawapresnya Prabowo. Karena ini kalau Anies bisa dapat tiket, maka lawan terberat semuanya adalah Prabowo. Karena Prabowo ini apa? Prabowo ini kalau misalkan 3 itu kemungkinan besar kan adalah 2 putaran. Kalau 2 putaran, Prabowo itu paling untung. Ya, kalau dia masuk sama Anies, suaranya kaum nasionalis Ganjar masuk ke Prabowo. Kalau dia masuk sama Ganjar, suara Anies masuk ke Prabowo. Ini Prabowo sebenarnya sangat diuntungkan ya untuk permainan 3 calon ini. Dia punya kepentingan terhadap itu. Nah, oleh karena itu Anies harus melihat siapa calon yang dirangkul oleh Prabowo ke depan. Meski Prabowo mengklaim bahwa dia mempunyai kapital saat ini dari kekuasaannya sendiri sebagai Menhankam, dia kemana-mana bilangnya lebih baik sekarang lah dibanding 2019. Karena 2019 saya kan menjadi pendukung Prabowo, 2014 saya menjadi pendukung Prabowo. Tapi kalau sekarang saya lihat Prabowo banyak logistiknya. Nah, kalau misalkan dia ditambah Erick Thohir, logistiknya akan semakin luar biasa. Apalagi KPU sudah berusaha untuk mengatakan tidak ada lagi pencatatan atau batasan dana yang digunakan dalam kampanye. Ya, ini harus kita ributkan juga, nggak boleh dong. Kalau kan tidak ada fair play. Kalau fair play itu harus dibatasin sumbangan-sumbangan. Nah, kalau terjadi seperti itu, ya Anies harus menghitung ulang menurut saya. Nah, Anies ini sekarang menurut survei terakhir internal ada temannya Pak Anies yang memberikan kepada Anies beberapa hari lalu, itu Anies tuh ada sedikit ketimpangan di Jawa Timur.
Ya, kalau Jawa Tengah oke lah, itu udah pasti basis PDIP. Di Jawa Timur ini Anies kalah terhadap Prabowo dan Ganjar, ya, dan cukup signifikan. Oleh karenanya battlefield-nya Anies adalah di Jawa Timur. Ini nggak boleh main-main. Jadi orang tidak boleh misalkan kelompoknya Anies ini ya untuk mengumumkan calon sebelum dihitung kemungkinan figur-figur yang bisa mengimbangi Prabowo dan Ganjar di Jawa Timur. Ya, makanya saya tadi di dalam WA saya minta 3 nama dibacakan Anies di Multajam, yaitu satu adalah AHY sebagai tokoh Pacitan, ya, keluarganya punya kekuatan dan internal partai. Yang kedua Yeni Wahid, ya, sebagai pewaris Nahdlatul Ulama, ya. Yang ketiga adalah Gatot Nurmantio sebagai mantan panglima yang tentu punya kemampuan operasi di Jawa Timur itu. Nah, kita melihat ke depan tidak boleh misalkan serta merta ya tanpa dilakukan survei-survei yang serius, siapa yang bisa menambah jumlah suara Anies Baswedan di antara orang-orang penting, ya, kalau dari saya tadi 3 versi, ya, karena Gatot Nurmantio itu adalah representasi dari oposisi sekarang, dan menurut survei terakhir dari seorang profesor di Universitas Indonesia, itu ada sekitar 30% suara oposisi. Ya, suara oposisi 30%, dan akan terpecah apabila Anies tidak melakukan dijegal, Anies dijegal. Makanya teman saya Rocky Gerung dia bilang sama saya, ya, ini baru diskusi 2 hari lalu saya sama Rocky, dia bilang kan ini kalau Anies tidak jadi, maka kita ada kemungkinan pindah ke Prabowo. Itu kalau kata Rocky Gerung, artinya oposisi mungkin pindah. Nah, kan kita oposisi ini bisa pecah dua. Suara buruh yang mayoritas juga sekarang ke Anies bisa pecah dua kalau ini misalkan terjadi penjegalan terhadap Anies. Nah, teman-teman sekalian, jadi menurut saya sih kalau misalkan demi demokrasi dan demi kepentingan dari Ganjar dan Prabowo itu sendiri, itu udah pasti harus 3 calon. 3 calon ini lebih kompetitif dan lebih banyak peluang di antara ketiganya untuk melakukan suatu pertarungan yang sempurna. Ya, jadi itu tiga orang, maksudnya Ganjar dan Prabowo punya kebutuhan itu juga. Yang kedua, ya, demokrasi, kepentingan pada demokrasi. Jokowi ini akan dicatat dunia sebagai penjahat anti demokrasi, ya, apabila melakukan kriminalisasi terhadap, ya, apabila, ya, jangan ada pasal hukumnya nih nanti tiba-tiba saya ini penjahat demokrasi apabila ada upaya-upaya, ya, penjagalan-penjagalan seperti misalnya kasus Muldoko yang ingin mematahkan Demokrat, misalkan orang luar Partai Demokrat mau ambil Demokrat. Kemudian misalkan Nasdem ini kan buka aja semua, ya, karena kan di majalah Tempo sudah dibuka nama-nama yang main di bisnis bisnis BTS itu. Siapa yang rampok di situ sebenarnya? Jokowi harus mendesak membuka. Jangan cuma sampai di Joni Plate. Ya. Kemudian soal logistik pasir laut yang disinggung oleh Didi Damanuri. Pasir laut ini, ya, itu kan juga kan dana politik. Kenapa dibuka sekarang? Dijual ke Singapura dana politik, karena pasir laut itu, ya, komitmen fee-nya, komisinya itu tinggi sekali, yaitu sekitar $20 per metric ton, ya, dan itu kelompok PDI sudah marah, ya, lihat aja suara PDI Jawa Barat menolak ekspor pasir laut, kemudian PDIP di DPR menolak ekspor pasir laut. Kenapa? Karena PDI mungkin nggak kebagian, ya, bukan karena dia cinta pada ini, ya, bisa jadi cinta juga karena zaman Megawati itu di stop, ya, tapi bisa juga itu karena soal dana politik. Nah, kita maksud saya lihat ini ke depan harus dijaga demokrasinya. Jadi satu kepentingan dari 3 orang itu sendiri untuk kompetitif. Yang kedua adalah demokrasi itu betul-betul dijaga oleh Jokowi, ya, karena kita ini nggak boleh mundur lagi. Nah, karena apa? Karena kita ini kan yang bertarung sekarang 3 orde. Orde pertama adalah orde lama yang diwakili oleh Ganjar Pranowo, ya. Yang kedua adalah orde baru yang diwakili oleh mantunya Soeharto, namanya Prabowo Subianto. Yang ketiga adalah orde reformasi, karena Anies ini adalah yang lahir dari orde reformasi. Kekuatannya apa? Atau bedanya di mana? Orde reformasi ini cuma 2 temanya, ya, demokrasi dan keadilan sosial. Ya, kalau mau ditambah anti korupsi. Nah, demokrasi di dalam orde lama dan orde Soeharto itu nggak ada. Nah, Jokowi ini bagian dari orde lama, makanya dia anti demokrasi, ya. Itu teman-teman, jadi kita harus 3 orde ini dipertarungkan.
mungkin pengantar dari saya itu aja pada diskusi pada sore hari ini. Terima kasih. Ya, Halo? ya. Ya. Sekali lagi mengatakan bahwa dalam konteks Anies ya, konteks Anies itu pemikirannya buat saya sudah yang saya sebut sebagai sosialistik Islamisme. Buat saya ya. Kalau dia mau bahasanya dibahasakan di dalam bahasa Barat, apa namanya yang saya sebut tadi bahwa dia tidak setuju pada free market economy tapi pada social market economy. Buat saya itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa dia itu sejalan dengan founding fathers yang menginginkan kita ke arah negara kesejahteraan, ya. Nah kemudian Anies akan menjalankan demokrasi, ya. Demokrasi itu bukan seperti perubahan undang-undang amandemen Undang-Undang 45 di mana demokrasi ekonomi itu maksudnya demokrasi politik di mana partisipasi publik ya itu bisa diperkuat. Jadi civil society bisa lebih berperan dalam pembangunan, ada checks and balance dan lain-lain. Yang ketiga, Anies ini satu-satunya calon presiden menurut saya yang tema anti korupsinya tegas. Ya, meskipun dia coba ditersangkakan oleh KPK yang seperti berita yang ada, ya itu 19 kali diperiksa gelar perkara e-formula, ya padahal kalau dibandingkan dengan Mandalika, ya atau lagi 349 triliun yang terjadi korupsi atau TPPU di mana di keuangan, Departemen Keuangan itu kan sebenarnya peanut ya, jangan dicari-carilah ya urusan e-formula itu. Nah, Anies itu sangat strong komitmen di dalam anti korupsi. Ya, kalau Ganjar itu pernah masuk di dalam pengadilan sebagai saksi bahwa dia dituduh oleh beberapa saksi di situ menerima dana $500.000 pada kasus iktp. Ya, kalau Prabowo kita belum lihat jejaknya, kecuali menteri-menterinya atau menterinya ya yang kena kemarin. Nah, tapi maksud saya Anies ini kalau dia anti korupsi maka dia berpikir tentang pembangunan yang efisien, ya tidak ada yang dikorup. Yang kedua, kalau dia social market ekonomi maka dia berpikir tentang ke arah keadilan sosial. Jadi buat saya cawapresnya Anies ini lebih pada yang menjaga soliditas dan stabilitas. Ya kalau kenapa saya memasukkan misalkan nama Gatot Nurmantio sebagai tokoh oposisi yang terkemuka saat ini, misalkan ini kan kita ini kan dikepung oleh isu geopolitik, di mana Pak Anies Baswedan itu memang kurang banyak terlibat dalam isu-isu geopolitik. Ya, kemudian isu Papua Merdeka sampai sekarang sudah memakan korban dan baru sekali ini saya lihat ada orang disandera di Papua dan pemerintah Republik Indonesia, pemerintah Jokowi gagal membebaskan ya pilotnya Susi Air itu sampai sekarang sudah berbulan-bulan gagal membebaskan pilot Susi Air. Nah ini kan perlu ada stabilitas. Nah boleh jadi AHY juga sebagai militer dia cukup bagus juga ya karena dia dari dalam koalisi mungkin itu juga bagus. Nah kalau Yeni Wahid menurut saya karena dia punya pengalaman sebagai orang yang mendampingi Presiden Gus Dur selama 1,5 sampai 2 tahun yang kemudian punya pengaruh luas di Nahdlatul Ulama, mungkin itu akan banyak membantu Anies memenangkan di Jawa Timur. Nah, saya pikir Wapres untuk Anies tinggal yang begitu aja, tidak lagi berat-berat. Kalau untuk Menteri Ekonomi, saya pikir Anies pasti nanti atau Menko Ekonomi pasti mencari orang-orang seperti yang ada di forum ini, Fadil Hasan, kemudian Prof. Didin, Prof. Priyono, yang dikenal selama ini adalah antitesa terhadap ekonom neolib. Ya, kalau di luar ini ada Faisal Basri, ada Dr. Riza Ramli, Antoni Budiawan dan lain-lain yang banyak stok untuk menjadi Menko Ekonomi dan menteri perekonomian lainnya ya, perdagangan dan industri, kemudian menteri keuangan dan lain-lain. Saya seperti Kus Piardi tadi ya, yang lama dalam isu hutang luar negeri ya. Saya pikir nggak usah khawatir kalau Anies ya. Kalau yang lain saya nggak ngerti. Ya, karena kalau yang lain ini kan artinya status quo. Jadi kalau Ganjar menang ataupun Prabowo menang, maka mereka itu tidak ada isu perubahan. Mereka adalah isu menjalankan keberlanjutan pemerintahan Jokowi. Jadi utang tadi yang hampir 1.000 triliun, bunga utang dan pembayaran cicilan pokok utang, ya itu kita nikmatin aja terus. Kita bangga dengan utang besar ya. Nah, kemudian pertanyaan lain tadi dari Elmar Channel, saya pikir itu di luar konteks diskusi kita pada hari ini ya, itu mungkin teman-teman lain bisa menjawab.
Saya pikir mungkin itu aja dari saya. Terima kasih.